Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat pada Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hatinya Tuhan. Apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi peneguhan bagi iman kami, sehingga kami boleh terus melangkah di dalam kehendak Tuhan ketika kami kembali ke pekerjaan kami, ke sekolah kami esok hari Bapak. Biarlah firman ini boleh terus menyala di dalam hati kami, karena Roh Kudus-Mu tinggal tetap di hati kami untuk terus mendengungkan firman ini di dalam hati kami Bapak. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, kami adalah kepunyaan-Mu Bapa, kami adalah milik-Mu, harta berharga-Mu Bapa. Terima kasih.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang mau mengganggu kami di tempat ini, yang mau mencuri akan kebenaran benih-benih firman-Mu dari dalam hati kami hancurkan setiap kuasanya, kami patahkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir di tempat ini, bekerja dengan hebat dan dahsyat di tengah-tengah kami, sehingga kami kembali dari tempat ini bukan lagi kami yang biasa-biasa saja, tapi kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau, karena kemenangan demi kemenangan Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit, mungkin karena berbagai macam hal, Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Kau sertai, Kau jaga, lindungi mereka seperti biji mata, baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka. Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Ya. Yang terambil dari kitab Yohanes pasal 15 mulai ayat yang ke-12. Ya, Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya ulangi sekali lagi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ini adalah satu perintah supaya apa? Kita saling mengasihi. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas apa itu kasih itu, sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa ada yang salah? Tidak ada yang salah, tetapi hal yang begitu sempurna yang Tuhan mau supaya kita mengerjakan dalam hidup kita. Ini bukan satu himbauan, tetapi ini adalah satu perintah. Ya, perhatikan di situ. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Ya, kita saling mengasihi. Karena ini bicara satu perintah. Perintah itu harus dikerjakan, apa tidak? Perintah itu harus dikerjakan, apa tidak? Harus. Kalau dalam dunia prajurit, abri, apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Mau itu perintah yang salah dan tidak, tetap dia siap komandan, laksanakan, siap laksanakan. Itu yang terjadi. Itu di dunia militer. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, inilah perintah supaya apa? Kamu saling mengasihi. Berat nggak kira-kira? Kira-kira berat nggak? Tapi bagi orang yang belum bertobat itu sulit. Kenapa? Untuk mengasihi bagi kita yang belum bertobat
itu susahnya minta. Untuk mengasihi saudara kita, apalagi ada persaingan di antara kita, itu sulitnya luar biasa. Tetapi ketika kita sudah bertobat, kita mengenal Kristus, Dia mati buat kita, Dia menyerahkan hidupnya buat kita, menyerahkan nyawanya buat kita. Untuk apa? Untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Ya, itu adalah bukti nyata bahwa kasih Kristus itu begitu hebat. Kasih Kristus itu begitu luar biasa. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bukan hanya kepada saudara kita, tapi firman Tuhan berkata bahkan kepada musuh kita sekalipun. Tuhan suruh apa? Kita mengasihi. Berdoalah buat mereka. Ya, udah kasih mengasihi mereka, berdoalah buat mereka. Aneh nggak kira-kira? Ya secara manusia itu aneh. Yang seharusnya kita balas, tetapi apa? Buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari itu bukan hal yang aneh. Ketika kita dianiaya, ketika kita ditolak, ketika kita dicaci maki, Tuhan mau supaya apa? Kita menunjukkan kasih kita. Kita berdoa buat mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena mereka mungkin belum bertemu dengan Kristus, mungkin belum mengenal tentang kebenaran. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita mengasihi mereka. Di situ dikatakan apa tadi? Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau dalam Yohanes 13 ayat 34, di situ dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti apa? Saling mengasihi, bukan saling untuk tonjok-tonjokan, bukan saling maki-memaki, bukan saling melakukan hal yang jahat. Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan hal yang demikian, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk apa? Saling mengasihi. Itu hal yang tidak berat, tetapi kenyataannya praktek dalam hidup kita itu sesuatu yang sangat-sangat susah, sangat sulit. Untuk minta maaf aja susahnya minta. Amin, amin. Nah, untuk minta maaf hal yang sepele aja itu sulitnya minta. Padahal firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tetapi untuk hal yang demikian kita tidak mau lakukan. Kita bawa itu sepanjang malam, kita tidur dengan hati yang penuh dengan amarah, dengan hati yang penuh dengan dendam, dengan hati yang penuh dengan segala macam kejahatan. Tuhan tidak mau hal itu terjadi kepada kita sebagai anak-anaknya. Di situ dia katakan bahwa apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu perintah yang baru, bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang baru buat kita. Sejak kita mengenal Kristus, kita sudah mendengarkan firman ini. Amin. Kita sudah mengenal firman ini. Saling mengasihi, ya, saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Hal yang sederhana, tapi itu yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk kita kerjakan dalam hidup, untuk kita lakukan dalam hidup. Bukan hal yang sulit, bukan hal yang suka, hal yang gampang. Tetapi yang gampang ini belum tentu kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau pagi hari ini, Tuhan mau supaya apa? Kita kenal dengan baik,
tahu dengan baik, dan kita mulai melakukan dengan baik. Tahu firman dan kita kerjakan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena ini adalah satu perintah untuk kita saling mengasihi. Ya, perintah untuk apa? Saling mengasihi. Coba kita lihat dalam Roma 12 ayat 10. Di situ berkata begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Memberi hormat. Perhatikan baik-baik di situ. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti apa? Itu yang harus kita kerjakan. Saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai orang yang lebih tua kita harus hormati, sebagai pemimpin kita harus hormati, dan juga sebagai orang sebagai saudara kita harus menghormati. Nah, itu ya Tuhan mau untuk apa? Kita kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, kita lihat satu lagi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dan sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi saya baca beberapa ayat saja. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Nah, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Perhatikan baik-baik. Seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Kita bukan pembunuh. Amin. Kita bukan pembunuh, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin hari kita semakin dikuatkan, semakin hari kita semakin diperbaharui untuk menjadi sama seperti Kristus, disempurnakan. Walaupun kita belum sempurna, tetapi hari demi hari Tuhan mau supaya kita menjadi sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Perhatikan di situ. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Banyak orang memberikan nyawanya untuk temannya, saudaranya, tetapi Yesus memberikan nyawanya karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Ya, kalau di luar sana banyak orang membela kita dengan berbagai macam alasan, tetapi Tuhan membela kita di hadapan Bapa dengan kasih. Dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Karena hubungan kita dengan Bapa terputus, sudah putus. Jadi ketika kita datang ke hadapan Bapa, kita tidak sanggup.
Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kondisi ini, untuk memulihkan keadaan ini, sehingga ketika kita berteriak, ya Aba, ya Bapa, Tuhan ada di sekitar, ada, dan Dia membela kita. Amin. Dia turun dan membela kita, memberikan kekuatan kepada kita, memulihkan hidup kita. Kita yang sakit, kita berteriak, Tuhan tolong aku, pasti Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan. Nah, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, untuk hal yang benar. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah yang dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Melakukannya dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, tahu benar, mengerti benar. Apa yang kita kerjakan ini bukan sekedar, ya, bukan karena terpaksa, tetapi kita mengerjakannya dalam kebenaran. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita melihat Tuhan, bukan melihat orang itu. Kalau kita melihat orang itu, apalagi musuh kita, pasti kita bencinya setengah mati. Tetapi kita bukan melihat orang itu, tapi kita melihat Tuhan yang ada di dalam kita itu, yang harus kita kerjakan. Karena apa? Dia adalah bagian dari kita sendiri. Amin. Dan Tuhan mau kita mengasihi. Amin. Amin. Sulit, tapi untuk mengerjakannya ini yang sulit. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar untuk mempraktekkan ini dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kita lihat ayat yang ke-23 dalam 1 Yohanes 3. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan, melakukan, bukan dengan perkataan kita, tapi dengan perbuatan kita dalam kebenaran. Amin. Dengan perbuatan dalam kebenaran. Jangan, masih ada yang suka membenci saudara kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita yang ngesek atau bagaimana. Tetap Tuhan bilang berdoa untuk mereka, serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Ya, apapun yang mereka lakukan mereka nggak ngerti, tetapi kita punya tugas sebagai anak Tuhan, berdoa buat mereka. Ya, mau tetangga kita, mau teman kita, mau siapapun, Tuhan perintahkan untuk kita apa? Saling mengasihi. Tunjukkan bahwa kita peduli, dan ketika kita menunjukkan itu, Dia akan malu sendiri. Ya, Dia akan malu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita belajar satu hal di sini, supaya kita saling mengasihi. Bahkan musuh sekalipun Tuhan mau kita mengasihi. Amin. Sulit ya? Gak sulit. Tetapi hari ini Tuhan mau kasih tahu kita semua supaya kita saling mengasihi. Karena itu bukan sekedar slogan, tetapi ini satu perintah. Ya, ini satu perintah, bukan perintah yang baru, tetapi perintah yang lama yang sudah ada. Tetapi Tuhan mau supaya kita tahu, kita memperbaharui dalam hidup kita hari lepas hari. Masih ada yang suka dendam, masih ada yang suka marah-marah. Mulai hari ini kita bertobat. Masih ada yang tidak mengasihi saudaranya, masih ada yang suka tunjuk-tunjuk atau tonjok-tonjokan, bertobatlah.
Ya, bertobatlah. Tuhan mau supaya apa? Kita bertobat. Tinggalkan itu semua. Kita rangkul dia sebagai saudara kita. Kita rangkul dia sebagai orang yang betul-betul kita mengasihi. Amin. Haleluya. Coba kita lihat ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Siapapun kita yang menuruti perintah Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Perhatikan di situ. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Tuhan tinggal di dalam hidup kita, yaitu Roh yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Roh Kudus menuntun hidup kita. Yang lama sudah berlalu, kita mulai dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ketika kita mulai melakukan hal yang salah, jantung kita rasanya mau copot. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dia arahkan kita supaya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hari demi hari terus kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat, tetapi kita mesti belajar untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita saling mengasihi. Nah, di situ dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita, yaitu Roh yang Tuhan karuniakan, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita. Ketika kita tidak mengerti, Roh Kudus sendiri membuat kita mengerti. Beberapa waktu yang lalu banyak hal yang saya tidak mengerti, tetapi ketika berjalannya waktu, banyak hal yang saya mengerti. Ketika ternyata Tuhan mau begini, ternyata Tuhan mau begitu. Nah, itu tinggal kita mempraktekkan dalam hidup kita, mengerjakannya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari kemarin. Kemarin begini, hari ini kita terus berubah. Karena apa? Firman Allah berkata selalu baru setiap hari. Besar kasih setia Tuhan. Berarti ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan mau supaya apa? Kita selalu diperbaharui, terus diperbaharui menjadi sama seperti dengan Kristus sendiri. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, di situ dikatakan ayat 13 dalam Yohanes 15 itu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Coba kita lihat dulu dalam Roma ayat 5, Roma pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan mati untuk apa? Menebus kita, membawa kita keluar daripada kematian kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang seharusnya kita harus dihukum dan harus mati, tetapi Tuhan membawa kita, menyelamatkan kita, membawa kita keluar daripada
bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk apa? Untuk kita kerjakan dalam hidup. Nah, di situ dikatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, untuk orang yang benar. Banyak orang tidak mau. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ada orang yang pasang badan, langkahi dulu mayat saya. Itu yang sering terjadi kita lihat di luar sana. Tetapi di sini dikatakan sebab tidak mudah orang yang mau mati untuk orang yang benar. Untuk orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang benar menurut standar Tuhan, bukan standar manusia. Baik yang menurut yang dikatakan baik di sini adalah orang yang baik menurut standar manusia. Tetapi orang benar yang menurut standar Tuhan adalah orang yang benar. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia melangkah setiap langkah hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan sebagai orang benar. Dia mengerjakan firman dalam setiap hidup, hari lepas hari, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan Dia bisa mengorbankan, bukan untuk satu orang, bukan untuk hanya diri saya sendiri, tetapi untuk kita semua, bahkan seisi budaya. Ketika kita bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia pulihkan kita. Dia mengangkat kita. Firman Tuhan berkata dosa kita merah seperti karmisi. Bayangkan itu diputihkan kembali. Dia dipulihkan kembali sama Tuhan. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan tidak mengingat masa lalu kita. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan memulihkan kita, menghapus semua dari ingatan Tuhan, sehingga kita menjadi baru di hadapan Tuhan, melangkah baru di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa, ya. Coba kita lihat dalam Efesus 5 ayat 2. Di situ dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, perhatikan di situ, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan mau kita hidup dalam kasih, karena Allah itu adalah kasih. Ya, kita mencerminkan kehidupan Kristus itu sendiri. Kita mencerminkan kehidupan Allah itu sendiri. Ya, kalau kita berkata Dia ada Bapa kita, berarti apa? Kita mengikuti Bapa kita. Amin. Kita mengikuti Bapa kita. Kita mengikuti Kristus. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sudah melewati proses pendewasaan, dan itu nggak main-main. Prosesnya sangat-sangat luar biasa kalau saya bilang. Karena ada pembentukan yang begitu sangat luar biasa. Tetapi kita sampai saat ini kita berdiri kuat di hadapan Tuhan, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan sama Tuhan, menjadi orang benar. Menjadi orang baik itu belum tentu, tetapi menjadi orang benar itu luar biasa. Ya, di situ dikatakan, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan
dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai persembahan dan korban yang harum, dia menyerahkan hidupnya. Ya, kalau kita lihat zaman dulu, kita belum bertobat, kita memberikan korban persembahan berupa hewan, darahnya dan segala macam. Tetapi ketika kita sudah mengalami pemulihan dengan Tuhan, kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus sendiri yang sudah mati untuk apa? Menebus hidup kita. Darahnya tercurah bagi kita, darahnya membasuh kita, darahnya memulihkan kita. Yang seharusnya kita orang-orang yang harus dihukum, ya, yang seharusnya kita orang-orang yang harus mati, tetapi dia mengangkat kita, dia menyelamatkan kita, dia memulihkan kita. Itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan rindu untuk apa? Kita semakin hari terus melangkah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bukan orang yang sekedar baik saja, tapi menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, ini yang akan membuat kita semakin mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita tahu tentang rahasia kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu, boleh dalam setiap hari itu ada firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Ada renungan harian yang bisa kita pelajari setiap hari. Ada yang belum dapat di handphone mungkin? Ada semua? Ada? Oke. Kalau ada, kita bisa pelajari itu setiap hari. Sehingga apa? Semakin hari kita terus melangkah, walaupun itu satu ayat, dua ayat, itu akan membuat kita melangkah lebih maju selangkah lagi. Kalau satu hari satu langkah, 1000 hari ada 1000 langkah. Ya, 1000 hari adalah 1000 ayat yang kita pelajari. Semakin hari kita ditambahkan terus, sehingga kita semakin mengerti tentang kebenaran itu. Sebab firman Allah berkata kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan membawa kita, melepaskan kita dari segala hal-hal itu. Amin. Haleluya. Oke. Kita kembali kepada firman Tuhan kita tadi. Di situ dikatakan apa? Tidak ada, kita lihat dari ayat 12 tadi. Nah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Perhatikan di situ. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berarti apa? Dia mengasihi kita walaupun kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kejahatan. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib masih orang hina dia, padahal dia mengasihi mereka. Dia berkata, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia, Tuhan ampuni mereka. Itu yang terjadi sampai kayu salib, sampai pada ajalnya juga tetap tidak ada satu kalimat yang, tidak ada satu kata yang jahat keluar dari mulutnya. Ini orang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang menunjukkan jalan kepada kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dia ada dalam kita, kita ada di dalam Dia untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Saya akan bacakan sekali lagi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar untuk mencerminkan kasih Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami mau meniru apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, sebab Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Kasih Allah yang begitu luar biasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami seharusnya orang-orang yang harus dimurkai, tetapi kami ada pada hari sampai pada hari ini kami dikasihi oleh Tuhan. Kami ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Bapa. Perintah kami harus mengerjakan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain Tuhan. Bukan saling membenci, bukan saling tonjok-tonjokan, bukan saling marah-marah, tetapi kami saling mengasihi. Karena itu adalah perintah daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan lagi, kami boleh belajar, mau belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari saya berikan waktu beberapa saat untuk kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, kita bereskan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kita menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau dengar setiap seruan kami Bapa. Kami perintah untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan saling membenci, bukan saling tonjok-tonjokan, bukan saling marah-marah, tetapi kami saling mengasihi Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau ada kami yang suka membenci, yang sampai hari ini belum terselesaikan, mari Engkau angkat itu daripada kami. Engkau buang itu sejauh timur dari barat. Engkau melempar setiap dosa kami, pelanggaran kami, sehingga hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami dipulihkan Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan kami. Engkau sendiri yang meneguhkan kami. Engkau sendiri yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami hidup dalam kasih. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau angkat semua itu daripada kami. Engkau pulihkan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat pujian. Kasih Allah bersungguh telah. Aku
berjalan Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memimpin kami, Engkau sendiri yang menuntun kami, Engkau sendiri yang mendukung kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Berkati Tuhan hamba yang telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami, dan biarlah kebenaran itu menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup dalam setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah dipulihkan, kami telah dikuatkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Ya, untuk kotak di depan kita tetap untuk lift ya. Oke, mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami membawa setiap persembahan kami. Biarlah Tuhan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini, semua berjalan dengan baik, dan biarlah boleh jadi dalam satu nama itu Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, urapi kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang tidak hadir karena sakit. Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau bangkitkan kekuatan baru dalam hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang bermasalah menghadapi segala situasi yang sukar sulit Tuhan, Engkau ada menjadi jawaban yang pasti dalam hidup mereka. Engkau kuatkan dan teguhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam cuaca yang tidak mendukung, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami semua. Engkau jaga lindungi kami, kami tetap sehat, kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau pelihara kami dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan yang mengalir melimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami boleh belajar kasih mengasihi, karena itu adalah perintah untuk kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan
dalam kasih-Mu. Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan pemerintah kami, Bapak Prabowo, Bapak Gibran dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati para pemimpin kami dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka, karena Engkau sendiri yang menetapkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mereka boleh memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Sistem yang bekerja dengan luar biasa Tuhan, ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus. Tanggal yang sudah ditetapkan pun Tuhan Engkau memberkati, sehingga tidak lagi mundur tapi semua boleh jadi sesuai dengan apa yang kami doakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, ambil alih kami semua. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Ada lift yang mesti diperbaiki Tuhan, dan dananya cukup besar Tuhan. Kami lagi mengumpulkan dananya dan kami percaya Engkau menyelesaikan bagi kami semua di dalam nama Yesus, sehingga lift itu boleh beroperasi dengan baik lagi. Dan juga masih ada banyak hal yang mesti kami doakan di sini juga Tuhan. Kami berdoa untuk panggungnya Tuhan, renovasi yang belum selesai. Kami rindu Tuhan semua terselesaikan dengan baik di dalam nama Yesus, dan kami boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami